selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Nina Trilita. Saya akan membawakan materi untuk pertama sebagai pembuka materi untuk pagi hari ini tentang inspirasi konten kreatif di sosial media. Sebelum saya memulai materi, mungkin saya perkenalkan saya untuk memperkenalkan profil Jadi saya Nina Trilita, untuk saat ini saya sebagai dosen dan wirausaha. Saya salah satu dosen di Politeknik NSJ Surabaya dengan program studi manajemen pemasaran internasional. Ada beberapa sertifikasi yang alhamdulillah sudah saya miliki dan insya Allah hari ini kita tidak akan sebagai guru ataupun narasumber, tetapi di sini kita akan sama-sama saling sharing dan bahkan kita nanti akan mempraktekkan secara langsung bagaimana untuk bisa membangun ide-ide konten kreatif yang akan kita kembangkan dalam pemasaran di sosial media. Adapun topik yang akan saya bahas pada pagi hari ini, topik yang pertama adalah tentang peluang pemasaran di sosial media. Lalu topik kedua saya akan membahas tentang membangun inspirasi konten, ide konten kreatif. Dan yang ketiga kita akan bersama-sama bagaimana untuk kita bisa mengembangkan konten pemasaran. Dan yang terakhir juga akan saya berikan tentang marketing plan. Bagaimana kita bisa merencanakan perencanaan marketing kita untuk bisa eksis terus mengupdate konten-konten di sosial media. Oke, sebagai tahap awal untuk acara kita pada pagi hari ini sudah hadir sekitar 18 peserta yang ada dalam acara webinar kita pada pagi hari ini. Saya akan buka acara dengan, jadi untuk materi saya hari ini kita langsung jadi kita langsung simulasi terkait dengan apa yang akan kita bangun di konten kreatif. Oke, sambil saya berkenalan kepada beberapa peserta yang hadir pada acara webinar pagi hari ini, mungkin ada 3 orang di sini pada pagi hari ini yang mau untuk menjadi inspirator dari prioritas rekan-rekan untuk melakukan pemasaran di sosial media. Jadi di sini sudah saya sebutkan ada 10 prioritas utama yang menjadi tujuan dari para peserta yang hadir pada pagi hari ini dalam acara webinar. Di antara ke-10 ini, saya yakin rekan-rekan di sini ada beberapa tujuan yang menjadi prioritas. Dari hasil pendampingan saya selama ini dengan beberapa rekan-rekan wirausaha maupun rekan-rekan marketers yang sudah eksis di dunia digital marketing, rata-rata dari beberapa tujuan itu menyangkut dari 10 hal ini. Silakan sambil saya berkenalan dengan sesama peserta yang ada dan hadir di pagi hari ini. Jadi kita mencairkan suasana dulu untuk pagi hari ini ya. Dengan 10 prioritas utama yang bisa membangun pemasaran kita di sosial media. Silakan, mungkin ada yang berminat untuk sharing terkait dengan prioritas utama. Jadi dari 10 ini kira-kira sebutkan 2 prioritas yang menjadi prioritas utama rekan-rekan untuk mempelajari pemasaran di sosial media. Silakan. Silakan. Ada yang mau sharing ini? Rekan-rekan di sini? Kita cairkan suasana dulu di sini, karena ini kan kelasnya small ya, jadi nggak seberapa besar untuk kelas hari ini. Jadi kita interaktif saja untuk ininya. Silakan Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini bisa sebutkan nama sambil kita berkenalan ya. Kita kan branding di sosial media nantinya. Kalau kita nggak kenal, kita nggak pede, karena kita ini kan webinar ini di sini. Jadi kita sama-sama untuk menggali ide inspirator kita untuk menjadi inspirator bagi peserta yang lain pada pagi hari ini. Silahkan. Bapak Ibu silakan mungkin yang mau untuk sharing di antara ke-10 ini. Kira-kira prioritas utama dari Bapak Ibu mengikuti pemasaran di sosial media itu apa? Silahkan. Ini sambil terus ya, bertambah terus ini pesertanya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau sharing? Oh iya, monggo silakan. Selamat pagi, Pak. Iya. Selamat pagi, Bu Nina. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak. Ya. Oke, mungkin untuk saat ini yang menjadi prioritas utama ya, skala prioritas nih ya. Mungkin saya sampaikan dulu profil perusahaan kami. Perusahaan kami bergerak di bidang pialang asuransi, Bu. Jasa asuransi, ya.
pialangnya, bukan perusahaan asuransi ya, Oh, pialang. pialang asuransi, ya. Ya, eh, jadi di perusahaan pialang asuransi itu secara umum mempunyai 3 garis besar yang menjadi core bisnisnya, yaitu manajemen risiko, penempatan risiko, yang ketiga adalah penanganan klaim. Tapi kalau saya lihat di antara 1 sampai 10 yang menjadi prioritas di sosial media ini, mungkin yang paling relevan dengan kebutuhan kami saat ini adalah untuk usaha berkembang cepat, nomor 2, kemudian dapat memenuhi Nomor, kebutuhan pelanggan, ya. nomor Sama 3, nomor 8 kayaknya ya. Kemudian menyampaikan nomor 4, informasi dan ke nomor 5. Jadi 4 2, dan 3, 4, 5. dan 5. Oh, siap, Pak. Ya. Nah, itu menjadi intinya. Mungkin gini, Bu, kami ini adalah perantara pemasaran produk asuransi, tetapi produknya sendiri bukan milik kami. Jadi owner dari pemilik produk adalah perusahaan asuransi. Jadi kami harus mungkin harus dipahami dulu bisnis kami, baru bisa nanti kira-kira apa sih yang paling tepat dengan kami ya, Bu, kira-kira gitu ya. Siap, iya Kira-kira Pak. Nggak apa-apa, kita nanti branding sama-sama untuk pemasaran di sosial media hari ini. ya. Jadi Jadi Bapak kalau ini saya kan lihat sebagai perantara. dia di Iya? 2, 3, 4, udah pastilah ya, nomor 5 ya, Iya. Bu. Nomor 5. Untuk saat itu 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 ya Pak. Prioritas dari 3 prioritas utama dari perusahaan Bapak untuk mengikuti acara webinar pada hari ini. Iya, baik, luar Ya. biasa. Terima kasih Pak Jupiter untuk sharingnya. Ini dengan Pak Mangasa atau Pak Jupiter Ins Broker ini perusahaannya ya Pak ya? Ya, betul, betul, betul. Sengaja Iya. saya pajang, Bu, supaya lebih kena lagi gitu. Iya, harus branding dong, Pak. Gitu. Ya. Baik, terima kasih. Ya, berikutnya mungkin ada 2 saja untuk peserta hari ini yang mungkin ingin sharing pada pagi hari ini. Jadi kita tumbuhkan semangat kita pada pagi hari ini dengan kita sharing, saling mengenal. Karena apa? Branding di sosial media itu kalau tak kenal juga kita nggak akan follow gitu. Kalau dulu kan tak kenal maka tak sayang. Kalau di sosial media tak kenal maka tak akan follow gitu. Iya, silahkan Bapak Ibu mungkin ada yang mau sharing. Ini juga ada Pak Ari yang sudah bergabung. Selamat pagi Pak Ari. Pagi Bu Nina. Oke, jika memang masih ini ya, masih belum ada yang sharing, tadi sudah ada 1. Saya lanjutkan dulu untuk materinya supaya kita nanti lebih semangat untuk pagi hari ini kita acara webinar kita pada pagi hari ini ya. Oke, saya lanjutkan untuk materi dulu. Jadi sebelum kita mengenal sosial media, saya akan berikan tentang sejarah tentang sosial media di sini. Oke, mungkin Bapak Ibu juga beberapa rekan-rekan yang hadir yang sudah on kamera di sini saya lihat, yang hampir generasinya juga sama seperti saya nih. Kita mengenal bahwa sosial media itu adalah salah satu sarana publikasi. Pada tahun 90-an, sarana publikasi informasi itu biasanya melalui media elektronik maupun non-elektronik, berupa foto, video, poster, papan reklame, dan itu membutuhkan biaya yang besar. Pada tahun 2020 sampai 2010-an, publikasi sudah dikembangkan, teknologi sudah mengembangkan sarana publikasi menjadi suatu sarana interaksi. Interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Lalu pada tahun 2011 sampai dengan sekarang, teknologi itu sudah mampu tidak hanya sosial media itu sebagai sarana publikasi saja, tapi sudah beralih fungsi ke berbagai sarana pendukung lain. Tidak hanya pada publikasi, interaksi, tetapi sudah mulai beralih fungsi menjadi hiburan, pemasaran, bagaimana kita melakukan transaksi dalam pembelanjaan, bahkan untuk sarana investasi pun keputusannya ada di sosial media juga. Bagaimana kita bisa membentuk kredibilitas dari perusahaan itu untuk orang memilih perusahaan kita dijadikan sebagai keputusan dalam menentukan di mana mereka akan menentukan keputusan untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi sosial media itu bahkan menjadi suatu rumah bagi kita, suatu alamat bagi kita, bagaimana kita bisa dikenal, kita bisa diberikan suatu identitas terhadap perusahaan atas produk atau jasa yang kita miliki di sini. Berapa media digital di Indonesia yang sudah kita kenal? Jadi media digital yang ada di Indonesia ini
ketika kita membutuhkan suatu fungsi tertentu, orang sudah langsung fokus di sini. Baik dalam dunia perdagangan, keuangan, bahkan dalam informasi berita, gaya hidup, makanan, dan lain sebagainya, orang sudah langsung fokus pada media digital yang ada di Indonesia. Berdasarkan pada data beberapa sosial media yang ada di Indonesia, kita bisa melihat ini data masih 2021 ya, karena 2022 ini kan kita masih awal tahun, jadi belum keluar untuk datanya. Nanti jika sudah data mungkin untuk next webinar bisa kita sampaikan untuk data-data yang lebih update lagi. Jadi beberapa media yang sampai dengan Januari 2021 dan saya rasa juga masih relevan karena Januari 2021 juga kita sudah merasakan yang namanya pandemi juga pada waktu itu. Jadi memang fungsi dari sosial media itu benar-benar kita rasakan ketika kita kemarin itu merasakan adanya pandemi. Jadi awalnya mungkin sosial media, internet, digital itu sebenarnya sudah masuk, kita sudah mengenal. Tapi optimalisasi penggunaan pemanfaatan digitalisasi itu baru kita benar-benar rasakan sebagai salah satu solusi atas permasalahan masyarakat untuk tahun itu adalah pada tahun 2020 dan sampai sekarang ini akhirnya kita sudah terbiasa dengan pemanfaatan teknologi digital di sini. Jadi ada beberapa sosial media platform yang memang mereka masih bertahan sampai dengan sekarang. Ada Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, bahkan sekarang juga TikTok yang lagi naik daun, yang awalnya orang tidak kenal, yang awalnya hanya aplikasi platform untuk sekedar hiburan, sekarang sudah mulai beralih fungsi menjadi platform dengan aktivitas pemasaran di sini. Lalu jika kita melihat di sini generasi yang memang aktif di sosial media dari beberapa profil yang ada itu masih ditempatin oleh generasi milenial maupun generasi Z. Memang kalau kita lihat di sini ya, kita amati bahwa generasi milenial maupun generasi Z saat ini adalah generasi yang termasuk dalam generasi produktif antara usia 18 sampai 24, lalu 25 sampai sekitar 30 tahunan. Itu adalah generasi-generasi yang masih produktif. Sementara itu di atasnya ada yang generasi usia di atas 35, di mana mereka masih eksis dan sekarang mungkin sudah banyak fungsinya lebih ke arah untuk pengamat, penasehat, konsultan, bahkan ketika mereka sudah berkarir di perusahaan, mereka juga karirnya sudah tinggi di sini. Tetapi untuk secara middle management dan low management masih ditempati oleh usia antara 18 sampai 34 tahun pada generasi milenial maupun generasi Z di sini. Oke. Oke. Kenapa kita terus harus bisa menangkap peluang-peluang yang ada dengan pemanfaatan digital teknologi sekarang ini? Memang adaptasi branding melalui sosial media itu harus kita lakukan. Karena saat ini kita bisa melihat internet itu bisa semakin mudah kita mendapatkannya. Aplikasi sosial media itu menjadi kebutuhan masyarakat yang hampir tiap hari itu kita sudah dibiasakan dengan aplikasi sosial media yang kita gunakan. Saya yakin rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini selama 24 jam bahkan tiada hari tanpa sosial media. Sosial media apapun itu, mulai dari Instagram, WhatsApp, maupun YouTube, dan lain sebagainya. Dalam 24 jam, rekan-rekan pasti tidak akan melewatkan namanya bahkan lebih dari 3 jam, rekan-rekan pasti memanfaatkan sosial media ini untuk bisa mendapatkan informasi. Dan juga dalam sosial media itu kita memiliki kemudahan juga dalam mendapatkan akses informasi. Dan yang terpenting di sini ketika kita sebagai pelaku usaha, karena saya melihat beberapa profil dari peserta adalah para pelaku bisnis dan usaha, tentunya dengan sosial media ini kita yang mungkin generasi milenial ke atas ya, di atasnya yang dulu mungkin kalau kita membuat konten kreatif, video, foto itu biayanya mahal dan kita membutuhkan waktu yang lama, kita membutuhkan tenaga profesional. Tetapi untuk saat ini kita sudah bisa memanfaatkan sosial media, membangun konten kreatif kita hanya dengan handphone yang kita miliki. Kapanpun, dimanapun, kita sudah bisa membuat yang namanya konten kreatif.
Jadi peluang-peluang itulah yang nanti rekan-rekan bisa gunakan karena memang teknologi ini kan berkembangnya sangat cepat sekali. Saya lihat bahkan perkembangan teknologi ini sekarang kita bisa lihat handphone itu yang dulunya kita harus belajar Photoshop, lalu dan berbagai aplikasi lain ya untuk membuat poster dan lain sebagainya. Untuk saat ini aplikasi yang bersifat gratis pun sudah banyak ada di dalam ponsel kita. Dan itu bisa kita gunakan, kita bisa pelajari sendiri. Kita tinggal siapkan foto-foto produk, layanan jasa yang kita miliki untuk bisa kita jadikan sebuah konten yang menarik. Jadi rekan-rekan di sini, mungkin kalau rekan-rekan generasi Z ya, yang sudah terbiasa dengan teknologi mulai dari kecil, kalau saya dari teknologi itu, saya mau mulai mengenal BlackBerry itu waktu kuliah. Tapi kalau untuk generasi Z tentunya juga lebih mengenal lebih dini tentang teknologi dan itu bisa menjadi salah satu sarana yang peluang-peluang yang bisa meningkatkan motivasi para generasi muda untuk bisa membuat ide-ide konten kreatif yang menarik dan juga positif. Ketika Anda mempelajari tentang sosial media marketing, kita selalu memikirkan yang namanya konten kreatif di sini. Jadi rekan-rekan ketika bilang sosial media apa ya yang akan saya posting di sini? Apakah dalam bentuk foto? Apakah dalam bentuk video? Apakah hanya sekedar informasi? Ada loh konten yang cuman kata-kata, pilihlah ya atau tidak. Tetapi itu justru lebih banyak mendapatkan follower. Justru banyak yang memberikan respon di sana. Karena apa? Ada rasa penasaran orang ketika menjawab ya atau tidak di sana. Bahkan hanya kemarin beberapa waktu yang lalu kita tinggal aktivitas saja gini. Misalnya nih, saya lebih pantas pakai hijab warna coklat atau warna biru nih kayak gitu. Tinggal Anda semuanya memberikan respon centang yang warna coklat atau centang yang warna biru dan itu memberikan respon. Kita bisa lihat di sana hasilnya. Oh, ternyata langsung banyak nih yang warna coklat. Oke, bahkan untuk menentukan busana pun bisa menjadi sebuah konten loh rekan-rekan. Tidak harus kita memikirkan ide apa dan lain sebagainya. Bahkan aktivitas kita itu bisa menjadi konten. Apalagi itu ketika Anda beraktivitas dalam bidang yang Anda minati, bidang yang saat ini Anda jalani, profesi apa Anda saat ini. Misalnya nih mahasiswa, bisa nggak saya dengan aktivitas saya di kampus itu saya buat sebuah konten. Jadi bisa memotivasi nih para lulusan SMA yang mau kuliah sambil bekerja misalnya seperti itu. Itu pun sudah bisa jadi konten menarik juga. Jadi peluang itu banyak, tinggal bagaimana kita bisa menangkap peluang itu dan mengkaitkan peluang itu dengan tren yang ada saat ini. Jadi ya kalau kita bicara sosial media itu kita bicara tentang publikasi. Apa yang ingin kita tunjukkan? Apa yang ingin kita tunjukkan kepada masyarakat? Seperti itu. Di sini ada definisi tentang konten kreatif. Konten di sini menurut Sela dan Alexander, jadi karena di sini saya juga sebagai tenaga pendidik ya, saya harus tetap memberikan teori-teorinya ini, selain untuk kita prakteknya nanti. Gitu. Menurut Sela dan Alexander, konten merupakan data, fakta, klarifikasi, observasi, dan desain hingga suatu pemecahan masalah di sini. Di sini konten juga bisa berarti bahwa penyampaian informasi berupa gambar, tulisan, suara, video yang dapat menarik minat individu untuk menerima informasi yang telah diberikan. Jadi di sini ketika kita membuat sebuah konten itu kita menyampaikan informasi di sini. Berupa data, fakta, klarifikasi, observasi, atau sebuah solusi. Atau kita berikan konten itu dalam bentuk desain. Seperti itu. Lalu yang berikutnya yang kedua adalah creativity. Menurut Carl Monstanskis, creativity merupakan pengalaman, mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu antara hubungan diri sendiri, alam, dan juga orang lain di sini. Jadi kalau kita bicara tentang creativity, kreativitas, ide, itu setiap orang idenya beda-beda. Tergantung pada pengalaman bagaimana mereka mengekspresikan dan mengaktualisasi identitas masing-masing dari individu. Ide saya, ide
Pak Dea Ari juga tentunya beda ketika kita melihat sesuatu. Itulah yang dinamakan dengan kreativitas. Kreativitas setiap orang itu beda-beda. Inovasi yang dibentuk oleh setiap orang itu berbeda. Bahkan ketika saya belajar tentang yang namanya inovasi, ternyata inovasi itu dibedakan menjadi dua. Inovasi tentang sesuatu hal yang benar-benar baru, yang belum pernah dipikirkan orang, sama inovasi dengan membuat dari apa yang sudah ada menjadi lebih bermanfaat dan juga lebih dibutuhkan. Itu juga ada. Kalau kita bicara kreativitas, tentunya ada inovasi di sini. Ide kita itu adalah sesuatu yang kita bangun tergantung pada diri kita. Identitas kita. Lalu yang kedua, karena kita memadukan kreativitas itu dengan diri kita, alam, dan juga orang lain. Alam itu menyediakan segala aneka sumber daya yang bisa kita manfaatkan untuk kita kreativitaskan. Bahkan kita sekarang di Indonesia ya ini. Indonesia itu memiliki berbagai macam sumber daya, baik sumber daya laut, alam, sumber daya tambang, dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dengan keanekaragaman yang ada sekarang. Tugas kita sebagai generasi muda adalah bagaimana ide-ide kita itu mampu bermanfaat untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah orang lain. Kenapa kreativitas itu, ide itu harus menyangkut tidak hanya diri kita, tetapi butuh orang lain juga. Karena dengan adanya ide itu, apakah orang lain tersebut merasa dengan adanya ide kita itu semakin lebih bermanfaat untuk orang lain, menjawab kebutuhan orang lain, menjawab solusi atas permasalahan dari orang lain, itulah kita butuhkan yang namanya kreativitas. Jadi dari 10 pertanyaan yang saya ajukan tadi di awal webinar kita pada pagi hari ini, disinilah kreativitas kita dibangun untuk menjawab 10 pertanyaan yang menjadi prioritas utama kita ketika membangun sebuah konten dalam dunia digital marketing di sini. Oke, untuk menentukan peluang dalam membuat konten, kita harus paham apa sih sekarang yang menjadi tren masyarakat saat ini dan gali ide kreatif dari aset yang kita miliki. Jadi hari ini kita akan membicarakan aset-aset apa sebenarnya yang sudah kita miliki saat ini. Jadi pagi hari ini kita akan bicara tentang konten ya. Nanti kalau untuk yang kedua sama ketiga ada Bu Lauren sama Pak Ari nanti yang menyampaikan tentang copywriting. Jadi kontennya sudah kita buat pada webinar session pertama ini, lalu dari konten yang sudah kita buat pada webinar sesi 1 ini, yang kedua nanti kita lihat kata-katanya, kita periksa untuk penerimaan masyarakat dengan teks-teks seperti itu, nanti akan kita dapatkan pada siang hari ini. Jadi untuk bisa menemukan peluang itu kita harus melihat apa yang menjadi tren masyarakat saat ini dan kita gali ide kreatif kita dengan memanfaatkan aset yang kita miliki di sini. Ada 2 pendekatan dalam menemukan peluang dalam sebuah konten di sini. Ada sebuah teori di sini tentang pendekatan inside out, dari dalam keluar. Di sini dijelaskan bahwa keberhasilan akan dapat diraih dengan memenuhi kebutuhan tren yang ada saat ini. Saat ini dunia digital semakin cepat. Hal-hal yang bersifat tren terbaru akan mudah untuk dipublikasi. Dan di sini akan memunculkan keinginan, motivasi seseorang untuk bisa mengikuti tren itu. Dalam memasarkan produk maupun jasa yang kita miliki. Hal-hal seperti inilah yang harus kita jadikan sebagai sebuah peluang. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan tren saat ini dengan mengkolaborasikan dengan produk atau jasa yang kita miliki. Yang perusahaan kita miliki di sini. Lalu pendekatan yang kedua ada yang namanya pendekatan outside in, dari luar ke dalam. Keberhasilan akan dapat diraih dengan menciptakan sebuah tren baru. Tentunya ketika Anda menciptakan sebuah tren baru, di sini Anda sebagai pelopor. Anda sebagai orang pertama di sini.
kita bisa melihat bahwa produk-produk yang menjadi pelopor rata-rata adalah mereka para pemimpin pasar, market leader di sini. Di sini kita harus paham bagaimana kita bisa menciptakan tren baru yang ada di masyarakat hingga orang bisa mengenal produk atau jasa yang kita tawarkan di sini. Selain itu, kalau misalnya mungkin Anda tidak punya produk, tidak punya jasa, karena kita ini bergeraknya di bidang pendidikan sama seperti saya ya. Saya kan kalau saya ada sih produk, ada juga untuk skill karena saya sebagai dosen. Jadi konten-konten saya yaitu tentang manajemen pemasaran misalnya. Bagaimana saya bisa membangun menciptakan suatu tren baru dalam bidang pemasaran saat ini. Itu juga bisa menjadi sebuah peluang bagi rekan-rekan yang ingin bisa menemukan peluang untuk membuat konten-konten yang menarik bahkan menjadi pelopor dari menciptakan tren yang baru untuk saat ini. Ada beberapa aset yang harus kita miliki. Jadi selain kita tadi memanfaatkan tren yang ada saat ini, kita juga ketika berbicara tentang pemasaran di sosial media, atau berbicara tentang digital marketing, kita harus memiliki beberapa aset digital. Kalau zaman bisnis tradisional dulu, kita asetnya adalah berupa uang, modal, peralatan, sewa toko, dan lain sebagainya. Di era digital saat ini, ada beberapa aset yang harus kita miliki untuk bisa memanfaatkan peluang yang ada saat ini, yaitu berupa aset digital. Aset digital itu yang pertama adalah situs web. Jadi kita walaupun bergeraknya di sosial media, kita juga diharapkan bisa memiliki situs web. Karena apa? Sampai dengan saat ini kredibilitas kepercayaan seseorang di dunia digital marketing itu posisi pertama masih diduduki oleh website. Website itu ibarat sebuah rumah ketika kita membangun sebuah perusahaan. Website itu di mana rumah kita itu akan menunjukkan identitas kita. Bagaimana orang itu bisa melihat semua produk kita itu adalah dalam situs website kita. Jadi harus kita miliki itu situs website. Lalu yang kedua adalah tema konten kita. Kita dalam memberikan konten, ketika kita konsisten fokus dengan tema konten pemasaran kita, otomatis di sini itu bisa menjadi aset kita. Karena apa? Dengan adanya tema konten, misalnya tadi mungkin perusahaan Jupiter Insurance ya, itu misalnya punya tema nih sesuai dengan namanya, misalnya Jupiter Insurance Broker ya. Di sini Anda sebagai penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan ya Bapak ya tadi ya. Karena tadi sudah disebutkan, kalau yang lainnya nanti mungkin di akhir session kita sharing-sharing ya. Tema kontennya bisa nanti seputar tentang, sekarang kan sudah banyak mungkin ya nasabahnya yang sudah mendapatkan manfaat dari pelayanan perusahaan Bapak. Itu bisa dijadikan tema konten nanti. Jadi bisa jadi sekarang kan banyak juga asuransi yang mungkin tidak legal atau apa, itu bisa menjadi solusi bagi menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang mungkin masih awam tentang dunia asuransi seperti itu. Jadi kita buat konsisten tema-temanya tentang solusi tentang pemecahan problematika dalam dunia asuransi misalnya seperti itu. Lalu temanya kita buat konsisten nanti pengembangannya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Lalu yang ketiga adalah identitas dari produk, misalnya seperti logo, foto, warna dasar. Jadi aset digital itu kita juga harus memiliki identitas di sini. Bahkan warna pun bisa menjadi identitas. Jadi sesuatu yang mungkin identitasnya warna biru, warna hijau, itu juga bisa menjadi identitas dalam produk atau jasa yang kita miliki. Dan yang terakhir, yang paling penting kalau menurut saya, aset digital yang harus kita miliki adalah jejak digital. Jejak digital itu adalah misalnya review, testimoni, lalu juga data-database dari konsumen, itu masuk dalam jejak digital kita. Jadi semakin banyak jejak digital kita yang positif, banyak respon yang konsumen berikan itu kepada perusahaan kita, otomatis itu akan bisa membentuk kepercayaan orang untuk bisa menentukan pilihan keputusan pembeliannya itu adalah pada produk atau jasa yang kita tawarkan. Karena di sini nanti akan bisa membangun yang namanya citra dari perusahaan di sini. Jadi jejak digital itu adalah hal yang harus kita bangun, kita bentuk di sini agar bisa membangun citra positif dalam
perusahaan kita di sini. Lalu secara general di sini kita bisa melihat tadi dengan adanya tren dan juga aset digital yang kita miliki, kita di sini harus sebagai wirausaha atau sebagai tenaga marketing, misalnya Anda bergerak di bidang sosial media marketing, Anda harus mampu untuk menanggapi tren yang ada saat ini dengan aset digital yang kita miliki. Kita manfaatkan di sana. Disitulah nanti akan bisa membentuk inspirasi ide kreatif yang akan bisa kita gunakan dalam membangun konten kreatif. Inspirasi ide itu adalah tergantung dari tadi identitas dari diri kita sendiri, karena itu pengalaman kita. Bagaimana kita mengekspresikan, mengaktualisasikan apa yang ada dalam diri kita. Itu akan bisa membentuk ide. Dari situlah kita bangun konten kreatif kita. Jadi untuk itu kenapa ide setiap orang itu berbeda-beda. Konten kreator itu biasanya juga harus benar-benar kreativitasnya tinggi, ide kreativitasnya tinggi. Biasanya konten kreator itu juga akan memiliki suatu kekhasan dalam masing-masing. Walaupun dia menjalani sebagai konten kreator dalam misalnya 2 perusahaan atau apa, tapi mereka akan punya identitas, suatu kekhasan. Karena ide itu melekat dalam diri seseorang. Sama seperti Anda, ketika Anda punya suatu perusahaan, Anda harus punya identitas di sana. Identitas itulah yang nanti menjadi inspirasi ide kreatif dari rekan-rekan untuk bisa membuat konten kreatif dalam pemasaran di sosial media. Adapun beberapa pola marketing mix, bauran pemasaran pada sosial media marketing. Kalau kita mungkin di pemasaran yang lama mengenal 4P, 7P gitu ya. Kalau di digital marketing kita kenalnya 4C di sini. Yaitu customer value, customer cost, convenience, and communication. Customer value di sini adalah nilai pelanggan yang awalnya pada pemasaran tradisional ya dulu kita orientasinya pada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Customer needs and wants di sini. Tetapi saat ini orang lebih kepada bagaimana bisa melampaui apa yang sebenarnya diharapkan oleh pelanggan. Jadi kita bisa melihat saat ini ya beberapa sosial media, pelanggan itu tidak hanya membeli untuk kebutuhan dan keinginannya. Bahkan ketika kredibilitas perusahaan kita itu sebagai market leader ya, perusahaan dengan suatu brand ternama, mereka juga pasti bersedia dan mau untuk di-tag dalam akun sosial media dari rekan-rekan di sini. Dan itu bisa membangun brand awareness bagi perusahaan kita juga. Dan itu terkadang juga bisa melampaui apa yang diharapkan. Karena apa? Awalnya mereka hanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan mereka, keinginan untuk membeli saja. Tetapi ketika ada kita juga follow akunnya, kita tag juga ketika mereka menggunakan jasa atau produk kita, di sana ada semacam harapan, pengalaman, dan itu juga ke depan bisa membentuk keterikatan relasional antara perusahaan dengan customer-nya juga. Jadi customer value di sini kita tidak hanya memberikan pada pemenuhan kebutuhan mereka, tetapi juga kita harus bisa memberikan apa di luar dari harapan mereka. Kalau dulu kita pada pemasaran tradisional kita mengenal pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung. Pelayanan langsung itu senyum sapa salam, transaksi dan lain sebagainya. Pelayanan tidak langsung itu suasana toko yang bersih, nyaman, dingin, sejuk itu. Sama seperti sekarang sebenarnya orientasinya juga sama. Pelayanan langsungnya orang membeli, orang transaksi di tempat kita, memenuhi kebutuhan mereka, tetapi apa juga harapan yang menjadi harapan melampaui dari apa yang mereka harapkan, pengalaman, mereka bisa menjalin relasi dan lain sebagainya. Jadi ketika kita sudah menjadi market leader, kredibilitas kita itu harus dijaga dengan cara menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Dan ketika nanti Anda sudah di follow, bahkan Anda memfollow mereka dan mereka kita tag juga dalam konten kita juga, itu sudah melebihi dari harapan pelanggan. Dan kita tetap harus meminta persetujuan dari pelanggan. Apakah boleh nih nanti ini siapa tahu nanti dengan kita tag kan orang-orang follower kita juga akan memfollow mereka.
gitu. Dan itu juga kan bisa menjadi hal yang positif juga bagi customer kita. Jadi selain dapat produknya, dapat jasanya, dapat follower juga. Padahal kalau jasa follower juga mahal kan kayak gitu. Sorry. Oke. Yang berikutnya yang kedua adalah customer cost. Pada pemasaran tradisional, harga adalah biaya untuk memproduksi ditambah laba yang ditentukan oleh produsen untuk dibayar oleh konsumen. Pada pemasaran saat ini di era digital, konsep harga itu bukan dilihat dari seberapa harga yang dibayar oleh konsumen yang ditentukan oleh produsen, tetapi seseorang itu terkadang melihatnya adalah berapa besar nilai produk atau jasa yang diberikan sesuai dengan harapan konsumen di sini. Jadi di sini ada semacam harapan, nilai. Jadi orang itu terkadang walaupun orang tersebut sebenarnya tahu harganya sekian, ketika orang tersebut membayar lebih mahal daripada itu, tapi mendapatkan nilai manfaat yang lebih daripada apa yang diharapkan, tentunya orang akan mau. Itu tergantung bagaimana kita membangun kredibilitas di sosial media kita dalam memasarkan produk atau jasa yang kita miliki di sini. Lalu yang ketiga adalah, maaf, ini kok tiba-tiba, oke, convenience. Saat ini adalah eranya kenyamanan atau kemudahan dalam segala hal. Semua orang menginginkan segala sesuatu itu yang sifatnya instan, simple, dan cepat. Semua bisa didapatkan tanpa melalui pengorbanan atau effort yang berat. Dan di sini dengan sosial media marketing, kita sebenarnya diberikan kemudahan, baik kita sebagai tenaga pemasar maupun seorang pembeli di sini. Kalau pembeli kemudahannya mereka tidak perlu seperti dulu ya harus pergi ke counter, tanya-tanya informasi, atau bahkan selain pergi ke counter mereka harus telepon, mengeluarkan biaya pulsa dan lain sebagainya. Tetapi dengan dunia digital saat ini, dengan handphone yang mereka miliki, dengan layanan internet, mereka kapanpun bisa mendapatkan informasi. Bahkan hal terpenting juga, mereka bisa membandingkan juga produk atau jasa kita dengan kompetitor dengan mudahnya. Dan kita sebagai tenaga marketing, seseorang yang ingin memasarkan produk atau jasa kita di sini, kita juga diberikan kemudahan karena apa? Akses pembayaran informasi cukup dengan adanya konten, cukup dengan adanya penyampaian informasi dan lain sebagainya di sini. Jadi di era teknologi ini telah menjadi dasar perubahan perilaku, adaptasi perilaku dari masyarakat, dari konsumen pada era kenyamanan dan kemudahan. Semua orang ingin merasakan yang namanya kenyamanan dan kemudahan di sini. Lalu yang berikutnya, yang keempat adalah communication. Pada era tradisional, komunikasi lebih diartikan sebagai pendekatan yang hanya mendorong untuk terciptanya penjualan. Di sini ada promosi toko, brosur, dan juga reklame di sini. Pada era modern, komunikasi lebih ke pendekatan yang lebih kooperatif dan interaktif, sehingga lebih berkesan menginformasikan bukan penawaran. Jadi kalau kita lihat ya di dunia digital marketing saat ini, itu pemasarannya penawaran produk untuk promosi, itu lebih bersifat halus ya. Lip service-nya benar-benar ini ya, nggak seberapa terlihat seperti penawaran. Kalau dulu kan benar-benar penawaran, belilah gitu, promo, harga, diskon dan lain sebagainya. Tapi untuk era sekarang penawaran itu bukan lagi kita sekedar menawarkan, tetapi kita di sini ada sharing informasi. Komunikasi dua arah di sini. Komunikasi yang sifatnya lebih ke arah bagaimana kita menginformasikan sesuatu yang akan mengarahkan informasi tersebut untuk membeli produk atau jasa yang kita miliki. Jadi di sini bisa kita lakukan dengan adanya content promotion, kita bagaimana untuk bisa berkreatif, mengkreativitaskan promosi konten yang ada saat ini. Lalu kita juga, maaf ya, ada sedikit suara dari anak saya ini. Karena kebetulan kan untuk hari Sabtu ini saya posisi di rumah.
Oke, di era modern komunikasi lebih ke pendekatan yang kooperatif dan juga kita sharing informasi. Jadi di sini kita bukan memiliki kesan untuk penawaran, promosi, tapi kita lebih untuk menginformasikan sesuatu. Bahkan terkadang gambar produk kita atau jasa kita pun tidak kita perlihatkan dalam konten kita. Tetapi orang sudah tahu bahwa itu adalah produk atau jasa kita. Itulah fungsinya identitas dengan adanya konten promosi konten kreatif yang kita miliki. Konten promotion creativity-nya di sana. Ada berapa konten strategi yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan pemasaran di sosial media. Yang pertama adalah findable. Kita harus mudah dicari di sini. Jadi orang itu kita berikan kemudahan ketika orang mencari sesuatu, kita mudah ditemukan. Baik melalui website, melalui sosial media, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Untuk itu kenapa agar mudah dicari di sini, identitas kita itu harus jelas. Jangan sampai kita memiliki nama yang berbeda-beda pada setiap akun. Kalaupun mungkin Anda memiliki akun yang banyak di sini, tetapi usahakan ada satu akun yang memang benar-benar menunjukkan identitas dari produk atau jasa yang rekan-rekan miliki untuk bisa menjadi identitas di sini, untuk mudah ditemukan oleh konsumen kita. Lalu yang kedua, karena sekarang adalah zamannya teknologi, semua orang bisa melakukan sharing di sini. Kita harus memiliki sifat shareable, mudah untuk di-share, mudah untuk dipublikasikan, karena kita berbicara tentang teknologi. Lalu yang ketiga adalah readable, harus memiliki kemudahan dalam menyampaikan informasi, bahasanya kita atur, lalu temanya kita buat semenarik mungkin, agar orang mudah untuk mengerti, memahami isi dari konten yang kita bentuk di sini, konten yang kita sampaikan di sini. Lalu yang keempat adalah memorable. Bagaimana kita bisa membangun kesan di sini, kesan yang positif yang bisa melekat pada konsumen, agar konsumen itu memiliki suatu pengalaman tersendiri ketika melihat konten kreatif yang kita publikasikan kepada di sosial media yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah orisinil. Jadi kita dalam membuat konten itu oke lah kita meniru atau lain sebagainya. Tetapi konten kita itu harus kita modifikasi. Kita nggak boleh terkesan seperti plagiarisme. Yang kesannya itu seperti hanya meniru saja konten yang ada di sebelah. Tidak boleh seperti itu. Tapi kita harus memiliki orisinalitas dari konten yang kita buat. Jadi keberhasilan pemasaran di sosial media itu adalah melalui adanya konten yang menarik di sini. Ada beberapa tips di sini bagaimana kita untuk bisa membuat konten yang menarik. Yang pertama, tentukan pemosisian unik dari produk kita. Kita harus punya identitas, kita harus punya kekhasan dalam konten yang kita buat di sini. Lalu yang kedua adalah kembangkan pesan yang konsisten. Jadi kita harus konsisten dengan tema yang kita miliki. Yang ketiga, ciptakan identitas visual yang kuat. Jadi harus ada identitas visual yang kuat tadi melalui logo, warna, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kenali audiens Anda. Kita harus tentukan target kita siapa, tentukan saluran yang tepat untuk komunikasi Anda. Sosial media itu memiliki berbagai macam platform. Ada ya, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Kita harus tentukan saluran mana yang paling banyak banyak peminatnya, terutama di Indonesia ya. Kita juga udah juga pesaingnya yaitu TikTok dan lain sebagainya. Kita harus tahu tentukan saluran mana yang tepat dan paling memungkinkan produk kita untuk dilihat maupun diminati di sini. Lalu yang berikutnya adalah pasarkan melalui iklan di sosial media. Jadi tidak usah takut untuk iklan, apalagi sekarang untuk beriklan itu kita tidak perlu menyewa jasa advertising ya. Kita bisa beriklan sendiri di sini, bahkan melakukan pembayaran sendiri, membuat kontennya sendiri, dan kemudahan teknologi inilah yang harus kita manfaatkan sebagai sarana untuk promosi produk kita. Lalu yang berikutnya kita juga bisa memanfaatkan endorsement atau influencer. Di sini kita bisa memanfaatkan toko-toko yang ada untuk bisa menambah minat konsumen itu untuk mengenal produk kita. Oke, karena ini waktunya sudah kurang 15 menit. Sekarang mungkin rekan-rekan di sini kan ada
coretan kertas, kita sama-sama nanti membentuk ya tentang konten kreatif. Jadi waktunya karena ini saya 60 menit ya sampai 11.30. Untuk 15 menit terakhir kita sambil simulasi nih. Jadi nanti di akhir session kita bisa saling sharing. Untuk saat ini silakan tentukan ide konsep apa yang ingin Anda kembangkan dalam membangun konten pemasaran di sosial yang akan Anda miliki saat ini. Jadi di sini ide konsep apa yang kira-kira sudah rekan-rekan ini bentuk di sini? Tadi sudah saya kembangkan tren-tren yang ada saat ini. Bahkan untuk beberapa minggu ini kita lihat beberapa konten itu semuanya temanya tentang minyak goreng ya. Seiring dengan berita yang saat ini sedang marak gitu. Tapi saya meminta di sini rekan-rekan tentunya di sini kan kebanyakan adalah para wirausaha, pemilik perusahaan, atau ada beberapa yang juga sudah menjadi seorang tenaga marketing. Tentunya sudah memiliki nih tema apa yang kira-kira cocok untuk ide konsep. Silakan rekan-rekan mungkin bisa tuliskan di sebuah kertas ide konsep apa nih yang ingin saya kembangkan dalam membuat konten pemasaran. Mungkin ada yang ingin sharing, silakan, nggak apa-apa, supaya ini ya kita interaktif ya. Silakan mungkin ingin menunjukkan produknya apa, lalu ide konsep apa yang ingin dikembangkan, kita hari ini susun sama-sama ini. Monggo silakan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Silakan mungkin ada yang ingin sharing. Oke, jika tidak ada yang sharing, oke nggak apa-apa. Kita sama-sama hari ini belajar ya. Silakan mungkin rekan-rekan menuliskan tentang ide konsep apa yang ingin rekan-rekan kembangkan dalam membangun konten pemasaran. Jadi rekan-rekan buatlah ide konsep itu sesuai dengan produk dari rekan-rekan yang para peserta yang sekarang hadir ini. Rekan-rekan kan semuanya punya salah satu produk mungkin yang menjadi unggulan dari perusahaan, dari usaha rekan-rekan. Silakan rekan-rekan tuliskan aja dulu, produknya dulu aja enggak apa-apa. Kalau memang belum ada ide konsep dulu dari tren yang sudah ada. Silakan dituliskan nama produknya. Nanti kita sama-sama sharing atau mungkin ada yang hari ini ingin langsung dibuat praktek juga monggo silakan. Setelah kita menentukan ide konsep yang ingin kita kembangkan dalam membangun konten marketing, di sini kita akan mengembangkan konten pemasaran kita melalui 6 hal. Yang pertama, kita tentukan tujuan marketing kita. Yang kedua, menentukan target marketing kita. Yang ketiga, membuat konten yang menarik. Keempat, memilih jenis konten marketing. Yang keenam, mengelola konten marketing. Dan selanjutnya nanti mungkin setelah akhir session ya, kita melakukan evaluasi dari konten yang sudah kita buat. Untuk menentukan tujuan marketing kita, setiap pemasaran itu melibatkan 2 hal dalam dunia pemasaran. Marketing yang bersifat profit maupun marketing yang bersifat non-profit di sini. Rekan-rekan tadi dalam kertasnya minimal tadi mungkin bisa menunjukkan, sudah menuliskan salah satu produk yang menjadi unggulan dalam bisnis atau produk yang selama ini rekan-rekan tawarkan di dalam akun sosial media. Lalu yang kedua di sini tahapnya kita tetapkan tujuannya. Kita ingin membuat konten pemasaran itu yang bersifat profit atau non-profit. Karena di sini nanti akan ada perbedaan. Ketika kita menentukan tujuan pemasaran kita bersifat profit, di sini kita harus punya produk atau jasa. Lalu kita juga harus tahu tentang kelebihan dan kekurangan dari produk kita. Apa yang menarik dari produk kita di sini. Lalu yang berikutnya adalah kita harus tetapkan target kita. Ketika kita berbicara tentang konten marketing yang bersifat profit, kita harus tentukan pencapaian apa. Misalnya dengan saya memposting ini, nanti saya minimal ada 100 like. Menambah 100 follower, misalnya seperti itu. Dan ada ada sekitar 10 closing produk atau bahkan 1000 closing produk. Monggo silakan dituliskan dalam keuntungan. Tetapi kalau misalnya rekan-rekan ingin konten rekan-rekan ini bersifat non-profit, rekan-rekan harus tentukan temanya itu apa. Karena apa? Di sini kan kita nggak punya produk atau jasa, yang kita punya adalah tema.
Lalu yang berikutnya adalah hal menarik apa dari tema yang ingin kita kembangkan. Yang berikutnya, tentukan tujuan kita. Jadi kita dalam pemasaran itu harus tetap punya tujuan. Jangan sampai hanya sekedar posting, posting, posting. Posting kita untuk apa? Kalau misalnya aktivitas kita, berarti kan kita non-profit. Hanya ingin menunjukkan identitas kita saja. Dari tujuan yang kita harapkan. Silakan di antara dua ini rekan-rekan tentukan. Kalau tadi kan sudah menuliskan produknya, silakan nih tujuan marketingnya ingin yang bersifat profit atau bersifat non-profit di sini. Karena kalau non-profit kita bicaranya nanti dengan yang namanya tema. Tetapi kalau profit kita bicara produk atau jasa yang akan menghasilkan laba dari perusahaan. Oke, kalau rekan-rekan sudah tuliskan di dalam kertas yang mungkin rekan-rekan siapkan, kita yang berikutnya adalah menentukan target marketing kita di sini. Oke, sama-sama kita bentuk ya di sini. Yang pertama, siapa nanti yang akan melihat konten kita? Kita bisa tahu tadi beberapa generasi tadi sudah saya bahas. Target pasar kita itu siapa di sini? Kita tentukan target pasar kita. Jadi ada STP pasarnya juga, segmenting, targeting, positioning juga di sini. Kita targetkan siapa nanti yang akan melihat. Kalau mungkin misalnya saya ini kan sebagai dosen, postingan saya adalah seputar tentang dunia marketing. Jadi target orang yang akan melihat konten-konten saya itu adalah yang pertama mahasiswa, yang kedua bisa jadi tenaga marketing yang ingin mempelajari tentang teori-teori dalam ilmu pemasaran, misalnya seperti itu. Silakan rekan-rekan tetapkan siapa yang akan melihat konten kita nanti. Apakah seluruh masyarakat dari segala umur? Kita tentukan di sini. Lalu yang berikutnya adalah tentukan tren yang dapat Anda gunakan saat ini. Jadi saat ini trennya apa? Bisa nggak kita gunakan? Jadi hari ini kita bentuk konten marketing yang sifatnya jangka pendek dulu ya, kita belum berpikir jangka panjang karena nanti di Rif Guru ini saya yakin juga ada kelanjutan topik yang akan rekan-rekan juga bisa ikuti nanti ke depannya. Jadi kita tentukan untuk jangka pendek dulu. Jadi tentukan tren yang bisa Anda gunakan saat ini. Terserah trennya apapun, misalnya tentang topik di bidang pendidikan yang sekarang mungkin Merdeka Belajar, atau mungkin topik tentang isu-isu masyarakat, tentang kelangkaan minyak goreng, juga nggak apa-apa, silakan. Tren yang ada saat ini apa? Atau kemarin juga kita akhir tahun juga ada nih beberapa serial TV ya, serial film yang akhirnya dijadikan konten sama sekian masyarakat. Itu adalah tren. Tren yang harus kita ikuti di dunia marketing. Yang berikutnya adalah pilih platform yang sesuai dengan target Anda. Kira-kira Anda itu lebih banyak mendapatkan konsumen itu dari platform mana? Facebook kah, Instagram kah, ataukah TikTok di sini? Kita tentukan di sini. Silakan ya nanti ditulis di masing-masing kertasnya. Yang berikutnya tentukan target pencapaian atau goal Anda. Tadi kan Anda sudah tentukan nih keuntungannya apa saja tadi kalau untuk yang profit dan non profit. Silakan rekan-rekan juga bisa tuliskan dalam lembar kertas dari yang sudah rekan-rekan buat di sini. Jadi di sini untuk menentukan target pemasaran, kita harus tahu tentang kebutuhan dan keinginan dari pelanggan kita. Itulah yang menjadi kebutuhan, karena di tengah-tengah ini ada harapan konsumen. Dan sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa bagaimana kita bisa menyiapkan produk atau jasa yang kita miliki itu tidak hanya memenuhi kebutuhan dan keinginan, tapi bisa melampaui dari apa yang diharapkan oleh konsumen. Selanjutnya kita segmentasikan pelanggan kita targetkan. Lalu dalam positioning ini kita harus paham tentang produk, harga, bagaimana kita menentukan produk kita, harganya, di mana kita akan menjualnya dan menetapkan promosi. Karena itu akan berhubungan dengan SWOT analisis kita, bagaimana kita melihat dari sisi eksternal dan internal dari perusahaan kita. Jadi kita tahu pemosisian dari perusahaan kita. Lalu yang berikutnya adalah kita harus membuat konten yang menarik di sini. Konten yang menarik itu dibutuhkan yang pertama, kreativitas kita. Tadi kita sudah bicara tentang kreativitas. Kreativitas itu menyangkut diri sendiri, alam, dan kebutuhan orang lain. Kita harus paham bagaimana identitas diri kita untuk bisa membuat konten yang menarik itu idenya adalah dari diri kita.
dari produk atau jasa yang kita miliki. Lalu yang kedua, adanya inovasi. Bagaimana menciptakan, memenuhi tren yang ada saat ini atau menciptakan tren yang baru di masa yang akan datang. Tadi kita sudah belajar tentang pendekatan in sit out sama out sit in. Kita di sini nih nanti prakteknya. Bagaimana untuk bisa menentukan inovasi dari produk atau jasa yang kita miliki. Lalu yang berikutnya ada yang namanya crafting strategi. Crafting strategi itu berhubungan dengan seni di sini. Seni yang Anda tuangkan dalam sebuah ide secara konsisten untuk menjadi sebuah konten yang menarik di sini. Jadi konten itu dibutuhkan juga seni dan konsistensi. Kita bagaimana untuk bisa tetap sesuai tema, tetapi harus tetap mengikuti tren yang ada saat ini. Terkadang memang kelebihan konten kreator itu di sini, crafting strategi. Bagaimana dia mengkolaborasikan seni, ciri khas dengan tren yang sekarang lagi lagi digemari oleh masyarakat. Yang berikutnya juga bisa dengan kita melakukan konten kita, kalau tadi kan ada profit dan non-profit. Misalnya yang non-profit itu kita ingin menyampaikan informasi terkait dengan tema hobi kita. Itu juga bisa. Dan yang terakhir itu adalah keunikan dari produk atau jasa yang kita tawarkan di sini. Oke, yang berikutnya yang keempat yaitu kita harus memilih jenis konten marketing itu nanti akan kita upload itu berupa apa? Misalnya berupa foto, blog konten, podcast, video, infografis, influencer, facility, pariwisata, hadiah, kegiatan webinar, atau teori-teori dalam buku. Bisa. Jadi mungkin jenis-jenis konten marketing ini bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan dalam menentukan konten saya sekarang ingin membuat konten apa ya. Konten itu tidak harus video, tidak harus sebuah cerita, story, tidak harus. Foto pun bisa menjadi sebuah konten. Ketika Anda mampu mengkaitkan ide dari konsep Anda dalam sebuah foto itu justru lebih menarik juga foto. Atau mungkin berupa video. Kalau rekan-rekan mungkin ada waktu kita buat videonya nih, agar konten itu menarik. Jadi jenis-jenis konten itu beragam. Ada juga yang namanya pengalaman. Tadi juga saya sebutkan ada testimoni dari konsumen dan lain sebagainya. Itu kan juga bisa kita jadikan sebagai konten. Tinggal bagaimana kita menuangkan ide dan yang ada saat ini dengan apa aset yang sudah kita miliki. Jenis konten ini bisa disesuaikan dengan kemampuan aset-aset digital yang rekan-rekan bisa miliki. Kelima adalah mengelola konten. Jelas dalam mengelola konten itu kita butuh yang namanya plan, perencanaan. Kita harus membuat perencanaan di sini. Perencanaannya harus jelas dalam membuat konten itu. Bagaimana kita bisa membuat perencanaan tentang tema, ide konsep, itu kita susun. Segala sesuatu yang kita publikkan itu harus ada perencanaan. Tanpa perencanaan kita tidak akan bisa mempublikasikan sesuatu dan bisa menyampaikan informasi dengan baik dan benar. Lalu yang kedua adalah action. Action itu bagaimana kita bertindak, kita mengelola konten. Jadi konten itu tidak hanya kita plankan, tetapi kita juga bagaimana, kapan harus bisa mempublikasikan. Lalu yang ketiga adalah kita harus melakukan analisis, dan yang terakhir sebelum konten itu kita publikasikan, kita harus mengevaluasi apakah sudah sesuai, apakah ada kata-kata yang lain sebagainya. Karena memang ketika kita mempublikasikan sesuatu itu harus kita evaluasi, karena nanti apa? Kalau kita tidak evaluasi hanya sekedar share dari konten yang kita miliki yang sudah kita buat, tetapi kita tidak melihat adanya suatu etika, norma, peraturan, kita juga nanti malah terkena untuk produk kita atau mungkin jasa yang kita tawarkan. Karena kita itu dalam mempublikasi sesuatu harus dievaluasi dulu. Yang keenam adalah melakukan evaluasi konten. Jadi tadi kan kita sudah membuat konten nih dari tahap step 1 sampai dengan 5. Di tahap ke-6 ini kita tidak bisa lakukan sekarang pada saat webinar ini karena ini butuh evaluasi. Kalau sudah kita publikasikan media, baru kita harus yang pertama melakukan pengembangan konten. Jadi konten kita ke depannya juga harus lebih konsisten lagi sesuai dengan tema yang sudah kita buat, ide konsep apa yang sudah tadi kita bangun.
Yang kedua adalah menambah variasi konten-konten baru. Jadi kita harus bisa bervariasi ya, konten tidak monoton, karena kalau konten monoton orang awalnya senang melihat, tetapi ketika monoton otomatis kita sekarang berada di dunia digital. Banyak sekali hal-hal baru yang didapat oleh konsumen. Sama seperti kita sebagai tenaga pemasar juga harus bisa melihat hal-hal baru yang bisa kita jadikan dalam variasi membuat konten. Lalu yang ketiga adalah up to date dalam membuat konten sesuai dengan tren yang ada. Ikuti tren yang ada saat ini. Karena tren yang ada itulah yang akan bisa membuat konten pemasaran kita itu diminati oleh masyarakat. Dan yang keempat adalah melakukan kolaborasi dalam pembuatan konten. Tidak ada salahnya kita bekerja sama juga, berkolaborasi dengan produk atau jasa lain yang mungkin memiliki kesinambungan, manfaat yang hampir sama. Bahkan dengan kita kolaborasi itu juga bisa memberikan nilai lebih dalam produk atau jasa yang kita tawarkan atau dalam mengembangkan tema yang ingin kita buat. Lakukanlah kolaborasi di sini. Oke, yang terakhir kita tentang marketing plan, karena ini waktunya sudah lebih 2 menit ya saya. Oke, kurang 1 menit lagi sudah selesai. Yang pertama adalah buatlah perencanaan konten yang akan kita buat. Tadi kita sudah menuliskan di secari kertas tentang konten-konten yang akan kita kembangkan. Yang kedua adalah buatlah roadmap topik konten dengan jelas, atur jadwal pembuatan dan publikasi. Ketika kita berbicara tentang publikasi, itu sebenarnya ada beberapa waktu-waktu tertentu yang tepat untuk kita promosi produk kita dari konten yang sudah kita buat. Dan waktu-waktu itulah nanti yang bisa kita manfaatkan untuk bisa beriklan. Karena di waktu-waktu itulah banyak orang yang nanti akan bisa untuk melihat konten yang kita buat. Dan yang terakhir adalah lakukan evaluasi hasil publikasi konten yang kita buat. Tetap lakukan evaluasi dari apa yang sudah kita buat. Oke, sebelum saya mengakhiri ada sedikit kata motivasi di sini dari Tung Desmondingin. Orang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan, sementara orang optimis melihat adanya peluang di setiap kesempatan. Untuk itu, kita sebagai tenaga marketing harus selalu update, melihat tren dan melihat peluang yang ada. Di sini, maaf. Oke, untuk bisa branding usaha kita di sosial media, kita harus siap maju, siap kreatif, siap juga untuk omset naik ketika Anda memasarkan produk atau jasa rekan-rekan. Oke, sekian untuk paparan materi sesi pertama dari saya. Kita sebagai seorang digital marketing harus bisa sukses dan kita banyak berkembang dan kita nanti belajar bersama-sama bersama dengan Rif Guru. Mari majukan usaha kita, tingkatkan ekonomi bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.